got so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aufa Zakia Aziza dengan NPM 242151111104 dari angkatan 2024 kelas C, mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Sukirwan SPD MPD. Di sini saya akan memberikan pandangan saya terkait kasus guru yang tidak tegas atau tidak berani karena takut melanggar HAM. Simak terus videonya. Bye-bye. Sosok Zaharman guru SMA di Bengkulu diketapel wali murid, mata alami buta permanen. Zaharman dikabarkan buta permanen tidak bisa melihat karena luka parah di bagian mata sebelah kanan akibat diketapel orang tua murid yang tak terima anaknya dipukul karena ketahuan merokok. Lantas siapa? Sebelumnya, saya telah menayangkan cuplikan video dan foto seorang guru yang menegur siswa. Nah, fenomena ini muncul rasa guru yang enggan menegur siswa karena takut dituduh melanggar HAM. Fenomena ini merupakan cerminan yang kompleksitas permasalahan dalam dunia pendidikan pada saat ini. Ketakutan ini berakar dari beberapa faktor, diantaranya adalah meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak, sensitivitas publik terhadap isu kekerasan, serta kerentanan guru terhadap tuntutan hukum. Meskipun niat untuk melindungi hak-hak siswa adalah hal yang positif, namun ketakutan yang berlebih justru dapat menghambat proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Di sini, guru juga kadang merasakan dilema antara disiplin dan hak asasi. Guru berada dalam dilema yang cukup sulit. Ini kadang membuat tindakan guru gamang dan kurang tegas. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan disiplin. Namun, di sisi lain, mereka juga harus menghormati hak-hak siswa dalam mengekspresikan dan mengembangkan diri mereka masing-masing. Garis batas antara disiplin yang tegas dan kekerasan yang melanggar HAM seringkali menjadi kabur, sehingga para guru menjadi ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Situasi ini semakin diperparah oleh adanya perbedaan persepsi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai tindakan disiplin yang tepat. Keengganan guru untuk menegur siswa dapat berdampak negatif bagi perkembangan peserta didik dan bahkan berdampak negatif pada kualitas pendidikannya. Siswa yang tidak mendapatkan koreksi atas perilaku yang tidak sesuai akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, lingkungan belajar yang tidak disiplin dapat mengganggu konsentrasi siswa lain dan menghambat proses pembelajaran. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada prestasi akademik siswa dan bahkan kualitas kelulusannya juga dapat terdampak. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua dan juga sekolah. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara mengatasi masalah ini bagi guru. Menjadi guru yang tegas tanpa melanggar HAM adalah sebuah tantangan. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan juga produktif. Ingatlah bahwa ketegasan yang bijaksana akan membantu siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan tentunya mandiri. Untuk mengatasi hal ini, guru perlu menemukan keseimbangan antara ketegasan dalam menegakkan aturan dan penghormatan terhadap hak-hak siswa. Ketegasan yang dimaksud ini adalah kemampuan guru dalam memberikan batasan yang jelas, konsisten, dan adil. Sementara itu, penghormatan terhadap HAM berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa tanpa diskriminasi tentunya.
Strategi untuk menghilangkan rasa takut akan pelanggaran HAM dan meningkatkan ketegasan dan juga keberanian seorang guru yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Nah, seorang guru harus memiliki hubungan yang baik dengan siswa. Komunikasi yang terbuka dan juga jujur akan membantu siswa memahami alasan di balik aturan dan konsekuensi jika aturan itu dilanggar. Yang kedua yaitu model yang baik. Jadilah contoh yang baik bagi siswa. Tunjukkan perilaku yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu konsistensi. Terapkan aturan secara konsisten dan jangan membuat pengecualian untuk siswa-siswa tertentu. Yang keempat, yang terakhir yaitu penegakan aturan yang adil. Jika ada pelanggaran, berikan konsekuensi yang sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Libatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait konsekuensi itu. Nah, selain itu, seorang guru juga perlu terus mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan tentang manajemen kelas, disiplin siswa, dan hak-hak anak. Dengan pengetahuan yang memadai, seorang guru akan lebih percaya diri dalam pengambilan suatu tindakan atau keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sekolah. Sekolah juga perlu memiliki aturan yang jelas dan konsisten mengenai tata tertib siswa, serta mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan semua pihak. Tata tertib yang dibuat haruslah yang pertama, memberikan panduan yang jelas. Tata tertib yang jelas dan mudah dipahami memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami aturan-aturan yang ada sehingga mengurangi kebingungan dan meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Yang kedua yaitu membentuk kebiasaan positif. Dengan menerapkan tata tertib secara konsisten, siswa akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, tata tertib yang baik harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat yaitu menjaga tanggung jawab. Dengan mengikuti tata tertib, siswa belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka akan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu tata tertib haruslah membentuk karakter siswa. Tata tertib sekolah tidak hanya mengajarkan disiplin, tetapi juga membentuk karakter siswa. Mereka belajar tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan juga kerjasama. Oke, selanjutnya yaitu orang tua. Di sini orang tua juga perlu berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka dan mendukung upaya guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Seperti misalnya yang pertama, menjadi contoh yang baik. Anak-anak belajar melalui meniru ketika orang tua menunjukkan minat dalam membaca, belajar, dan mengembangkan diri. Anak-anak cenderung mengikuti jejak mereka. Yang kedua yaitu memberikan dukungan emosional. Orang tua memberikan dukungan emosional yang cukup kepada anaknya. Buat mereka merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi kesulitan yang mereka hadapi dalam belajar. Yang ketiga yaitu memberikan fasilitas kegiatan belajar seperti melibatkan diri dalam kegiatan belajar, membantu mereka mengerjakan tugas, membaca bersama, atau menjelaskan konsep yang sulit. Yang keempat yaitu menciptakan suasana yang positif. Hindari menciptakan tekanan atau kecemasan yang berlebih terkait belajar. Ciptakan suasana yang positif dan menyenangkan agar anak merasa senang dalam belajar. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menghadiri pertemuan orang tua dan guru. Seorang tua harus aktif terlibat dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan orang tua dan guru. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui perkembangan belajar anaknya dan juga bekerja sama dengan guru dalam membantu anak mencapai potensi terbaiknya. Nah, selain itu, orang tua juga perlu menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dengan penuh perhatian ketika anak berbicara tentang pengalaman belajarnya. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif merupakan tujuan utama dari pendidikan. Selain itu, tujuan lainnya adalah membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab.
Untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua pihak. Maka dari itu, seorang guru harus berani menegakkan aturan namun tetap dengan cara yang humanis dan mendidik. Siswa juga harus belajar untuk menghargai hak-hak orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Serta orang tua juga harus mendukung upaya sekolah dalam mendidik anak-anak mereka. Karena keseimbangan antara semua pihak adalah hal yang penting dalam menunjang pendidikan, mensikapi hal tersebut menurut pandangan saya, masalah ini membutuhkan pemahaman bagi semua pihak akan regulasi, realitas, dan sistem pembelajaran. Dengan kata kunci, tetap menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak-hak siswa. Guru tidak boleh takut untuk menegakkan aturan, namun harus melakukannya dengan bijaksana dan profesional. Siswa juga harus belajar untuk menerima kritik dan koreksi, namun juga harus diperlakukan dengan adil dan hormat. Nah, di sini orang tua juga perlu paham akan tujuan dan proses pendidikan, serta mengambil peran pendidikan di lingkungan keluarga dengan cara memberikan pemahaman dan perilaku disiplin kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif bagi semua pihak. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.